Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan melakukan ibadah rumah tangga. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Juliana Paat. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, kita menyanyi dari Gita Bakti 16 bait yang pertama, Kau yang layak. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, hingga pada kesempatan malam hari ini, khususnya Engkau memberikan waktu dan kesempatan untuk kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Juliana Paat. Lewat firman, lagu pujian yang akan kami dengarkan, biarlah semua ini menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampunkan salah dan dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian, Mazmur 99, ayat yang ke-1 sampai 5. Kita baca seperti biasa kita membaca Mazmur. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang mengakitkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 21, bait yang pertama, Tuhan layakkan kami. Bernyanyi dengan
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. Kalau kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Lalu mari kita merendahkan hati kita di hadapan Allah seraya mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, saat terindah bagi kehidupan kami adalah saat kami berjumpa dengan Engkau sebagai Allah, Bapa kami yang Maha Kasih. Kami mau mendengarkan sabda-Mu lewat pembacaan dari Alkitab. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah atas setiap kami untuk mengurapi dan membantu kami dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu untuk mengerti tapi juga melakukan dalam hidup beriman kami kepadamu. Untuk itulah seluruh pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini kami serahkan di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu saja, dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nama Tuhan terpujilah. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita kembali dalam ibadah kita untuk merenungkan firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab, dan tentunya juga untuk tetap berada di sekitar firman Tuhan, di mana melalui perikop ini
yang tentunya tidak asing buat kita. Kenapa saya katakan tidak asing? Apalagi kalau kita biasa ibadah hari Minggu, seringkali ayatnya yang ke-15 itu dipakai untuk menjadi ajakan untuk memberikan persembahan syukur kepada Allah. Dan karena itu firman Tuhan ini tidak asing buat kita. Ketika kita melihat temanya juga diajak untuk kita bahwa hidup ini untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Selalu saya katakan seperti itu karena melihat siapa diri kita dan siapa Tuhan yang tidak mungkin untuk dapat kita jangkau kalau dalam kehidupan kita tidak punya Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa. Karena itu juga ketika tema ini berbicara tentang hidup untuk Tuhan, ini mau mengajak kita semua melihat potensi dalam diri. Sebagaimana juga di dalam ibadah hari Minggu mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang Kristen itu bisa menjadi berkat lewat teladan hidup yang sudah dibaharui, yang juga selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dan karena itu memang ciri kehidupan orang Kristen yang sudah dirubah, selalu ada perubahan itu harus nyata bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang dipersembahkan untuk Tuhan. Karena pada akhirnya juga mungkin di antara kita, kenapa saya katakan mungkin, tidak semua, mungkin di antara kita yang punya pengalaman untuk dapat hadir dalam kehidupan ini mempersembahkan untuk Tuhan, nyata perubahan hidup di dalam Tuhan itu akan juga berdampak positif, yaitu mendatangkan buah. Hidup yang berbuah salah satunya itu nyata lewat pelayanan. Ini buah pelayanan yang juga menjadi bagian dari kehidupan Rasul Paulus. Karena memang saudara-saudara, tentunya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan secara sadar menyadari betapa berharganya kehidupan ini, tentunya juga akan senantiasa menumbuhkan kerinduan untuk hidup menjadi anak Tuhan. Dan tentunya sebagai anak Tuhan, setiap orang juga memiliki kehidupan untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Disinilah melalui pembacaan ini kita diajak dan diingatkan. Memang bukanlah hal yang mudah kalau dikatakan hidup untuk Tuhan. Sebab di mana kita ada, di mana kita hadir. Kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai situasi yang betul-betul menantang. Selalu saya mengingatkan dan mengatakan itu semua. Tetapi justru di situ kita diajak untuk selalu bertekun. Hidup bersama dengan Dia itu dalam ketekunan yang sungguh dalam pembacaan firman Tuhan. Karena itu yang akan mengingatkan bahwa identitas diri kita adalah orang-orang yang sudah dipindahkan dari maut kepada kehidupan yang kekal, kehidupan bersama dengan Allah. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan, tetapi itu juga kegenapannya yang bukan saja penyertaan Allah itu nanti, tapi ketika orang beriman dengan sungguh dalam penyerahan secara total, maka dalam perjalanan kehidupannya akan selalu merasakan bahwa kuat kuasa Roh Kudus itu betul-betul menuntun. Sebagaimana firman Tuhan hari Minggu, betul-betul membimbing, betul-betul memberikan kesanggupan. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang mengajak kita bagaimana untuk hidup untuk Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, yang harus senantiasa dimiliki dalam kehidupan untuk dapat hidup untuk Tuhan itu takut akan Tuhan.
akan Tuhan, menghormati Tuhan. Dan kita tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupannya yang sungguh menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, menjaga kekudusan nama Tuhan lewat ketaatan, lewat kesetiaan. Dan kesetiaan itu yang nyata dalam kesediaan dirinya untuk menunjukkan rasa percaya kepada Tuhan itu dengan ketaatan yang dinyatakan karena takut akan Tuhan. Kemudian selanjutnya bagaimana kita untuk hidup untuk Tuhan? Takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Kemudian juga nyata dalam kehidupan peribadatan kita yang betul-betul memuji dan memuliakan Tuhan ketika kita melakukan pelayanan. Pelayanan bukan untuk dipuji, tetapi memang semuanya itu dilakukan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Dan di situ kita melihat bahwa takut akan Tuhan harus nyata dalam hidup untuk Tuhan itu, takut akan Tuhan. Supaya dalam seluruh hidup yang kita persembahkan, yang nyata lewat buah pelayanan kita, pelayanan itu motivasinya memang hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu yang akan membuat setiap kita di dalam seluruh pengabdian pelayanan kita tidak terjerat. Saya katakan tidak terjerat dengan roh keegoisan kita. Karena memang situasinya tidak mudah. Coba kita masuki sejarah pelayanan kehidupan Paulus. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita belajar dari surat 2 Korintus, kita akan dapat menyelami, paling tidak melihat, mengenal bagaimana pribadi Paulus. Orang yang begitu tegas, orang yang begitu keras, tegas itu tetap ada. Tetapi telah dituntun, diisi oleh Roh Kudus sehingga ketegasan itu mau menunjukkan kelemah lembutannya, mau menunjukkan kekuatannya, teguh di dalam mengiring Yesus. Itulah sebabnya ketika dia berhadapan dengan berbagai persoalan dalam jemaat yang juga menguji imannya, apa yang kita lihat? Penguasaan diri, begitu ya. Menyikapi persoalan tidak menurut apa kata dia, tapi nyata di dalam seluruh surat, tergambar di dalam seluruh apa yang disampaikan oleh dia. Karena memang dia melakukan segala sesuatu dasarnya takut akan Tuhan. Kemudian dalam melakukan pelayanan takut akan Tuhan, dia juga punya motivasi, tujuan dari hidup dan kehidupan kita itu adalah rancangan Allah. Dia tidak melupakan itu. Rancangan Allah sejak awal menciptakan manusia punya tujuan agar manusia itu dapat beroleh sukacita dengan melayani Tuhan yang sudah lebih dulu melayani manusia. Dia menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang kita lihat? Tuhan juga menjamin, memberikan janji keselamatan di dalam kitab Kejadian 3, pasalnya yang ke-15. Dan itu yang dinyatakan dalam perjalanan kehidupan, sejarah kehidupan umat Tuhan, baik dalam perjanjian lama, terlebih sampai dengan penggenapannya di dalam Kristus Yesus yang juga diimani oleh Paulus. Karena itu dia katakan bahkan dalam menghadapi segala sesuatu, dia mengajak umat Tuhan untuk melihat, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah pelayanan untuk kepentingan kamu. Di situ yang jangan dilupakan,
Hidup untuk Tuhan itu juga harus menguasai diri. Dalam kenyataan hidup, siapa yang berani jujur untuk mengatakan dia bisa selalu menguasai diri dengan kekuatan dirinya? Rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi Alkitab menunjukkan kebenaran kalau kita melihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu buah roh? Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus akan menyatakan kepada kita pertama-tama kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang ke-9 itu penguasaan diri, pengendalian diri. Karena jika kita dapat menyatakan kasih tapi tak ada penguasaan diri, itu juga dampaknya gitu ya, tidak untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi di sini mau menunjukkan bahwa buah roh itu nyata dalam tindakan-tindakan yang menyatu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di situ kita lihat bahwa tidak juga hanya berhenti sampai penguasaan diri, tapi buah yang pertama itu kita harus tetap memiliki kasih Kristus. Hanya mungkin hidup untuk Tuhan ketika kasih Kristus itu tetap kita jaga dalam hati kita. Karena kita tahu bahwa kalau kita tidak memiliki kasih, jangan kepada Tuhan, saya berbicara misalnya kepada sesama, adakah kerinduan kita kepadanya? Tidak ada. Tapi lain orang yang memiliki kasih, berpisah sebentar saja selalu ada kerinduan. Berusaha untuk dapat membuat kerinduan itu terwujud nyata dalam perjumpaan. Karena dalam perjumpaan kasih, kita semua memiliki pengalaman. Ada kekuatan, ada daya yang datang dalam kehidupan kita untuk mendorong, untuk menyemangati. Dan di sini kita melihat, milikilah kasih Kristus, karena kasih Kristuslah dalam pengalaman hidup beriman, bukan saja catatan dalam kitab suci, dalam kebenaran yang mendorong kita untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sekalipun itu bertentangan dengan kata hati kita. Karena kasih itu lebih besar dari dosa. Kasih itu lebih besar dari berbagai persoalan yang dihadapi. Dan itu yang membuat juga bukan saja takut akan Tuhan, mesti punya motivasi yang benar, penguasaan diri, dan juga miliki tetap, atau dengan kata lain saya mau katakan, jaga kasih Kristus yang sudah mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan membawa kita melihat kenyataan apa yang menjadi nyanyian pujian yang membangun kehidupan rohani kita bersama. Yesus, jawaban dalam hidupku, ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Ada kedukaan, ada kesulitan. Tapi saya percaya bahwa orang yang sungguh datang kepada Tuhan, cepat atau lambat, dia punya pengalaman bahwa menghadirkan Tuhan dalam seluruh ruang, waktu, dan kehidupannya, dia beroleh kekuatan kuasa Allah yang membimbing dirinya, yang menuntun, yang memberikan kemampuan dalam kehidupannya. Dan itu yang membuat hidup untuk Tuhan pada akhirnya ditunjukkan. Kehidupan yang tidak egois, kehidupan yang tidak untuk diri sendiri, karena Kristus memberikan teladan hidup kepada kita. Orang Kristen adalah orang yang berani hidup untuk Tuhan. Orang yang hidup untuk Tuhan adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi orang yang berani menunjukkan kasih Tuhan lewat pengorbanan, lewat kerelaannya hadir di tengah-tengah berbagai situasi yang ia lihat yang perlu dilayani dan dapat dilayani bersama dengan Tuhan. Karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari apapun yang masih kita hadapi, masih kita temui, ingatlah, saudara punya berkat yang luar biasa. Saudara punya potensi, dan saya
punya potensi diri untuk dapat menjadi alat yang bermakna dalam tangan Tuhan. Ketika dalam kehadiran kita mau hadir untuk Tuhan. Dan itu hanya mungkin ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, ketika kita selalu melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar, ketika kita juga mau menguasai diri dan memiliki kasih Tuhan. Hanya dengan begitu, hidup ini sungguh berharga di mata sesama, tetapi juga memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 102, bait 1 dan 2, amanat Yesus menuntun kita. Amanat Yesus menuntun kita umatnya, wujudkanlah Raja kudus dan Allah, dan karya Kristus menjadi contoh utama. Kasihnya teladan yang kekal, dan karya Kristus menjadi contoh utama. Minta kasihnya teladan yang kekal. Marilah kita bersatu bergandeng tangan, dipandu Kristus Gembala yang besar, dan kata kasih untuk saat dunia dalam pergumulan. Kata kasih untuk persatuan saat dunia dalam pergumulan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, seraya menaikkan syafaat kita kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami ada kebenaran dalam kehidupan setiap orang yang telah dikuduskan lewat pengampunan yang mendatangkan pendamaian dalam kehidupan yang nyata, dalam relasi kepada Tuhan atau dengan Tuhan, dan relasi bersama dengan sesama. Tanamkanlah firman-Mu ya Tuhan Allah kami dalam kehidupan yang masih tersisa ini, yang sungguh kami syukuri dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang kami temui yang terkadang juga membuat kami melupakan akan potensi diri yang begitu berharga di mata Tuhan karena anugerah keselamatan dalam Kristus, penolong dan juru selamat dunia ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu juga yang menolong setiap kami untuk selalu mengingatkan kami ketekunan hidup kami dalam kesetiaan kepada Tuhan, untuk dapat mewujudkan kehidupan yang dipersembahkan untuk Tuhan dalam relasi kami bersama dengan orang lain, dimulai di tengah-tengah keluarga dan jemaat Allah sebagai keluarga Allah, agar kehidupan ini juga adalah kehidupan yang boleh memenangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk diselamatkan, tetapi terlebih juga yang dapat menjaga kasih karunia Allah, kasih Allah dalam Kristus Yesus yang ada di dalam hidup dan kehidupan kami, yang tidak dapat memisahkan kami dengan siapapun atau kuasa apapun, karena kasih Kristus menyatukan kami dengan Allah dan sesama. Untuk itulah ya Tuhan, tetap memberkati gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksiannya, khususnya bagi jemaat GPIB Menara Kasih. Biarlah kuasa kasih-Mu boleh sungguh-sungguh merangkul satu dengan yang lainnya, dengan berbagai talenta, bakat, kemampuan yang ada, menyatu dalam kerendahan hati untuk mewujud nyatakan pelayanan ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, agar melalui kehadiran gereja Tuhan juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana
gerejamu hadir dan ada, mereka juga boleh melihat, pada akhirnya juga boleh percaya bahwa Yesus kepala gereja Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Terima kasih karena Tuhanlah yang juga menghadirkan dan memberdayakan para pelayan-Mu selaku presbiter yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Mulai dari diaken, penatua, para pendeta yang ada, biarlah dengan penuh kesungguhan kami juga mempersembahkan hidup kami untuk dipakai walau tak layak, tapi Tuhanlah yang melayakkan kami untuk menjadikan jemaat Tuhan yang dilayani ini juga menjadi saluran berkat Allah dan hidup untuk Tuhan dalam seluruh relasi, dalam seluruh usaha kerja, bahkan seluruh hidup dan kehidupan mereka, baik selaku orang tua, selaku anak-anak, di dalam hidup dan kehidupan bersama dengan sesama. Kami memohon kepadamu hikmat, kekuatan, kuasa wibawa Allah yang Tuhan berikan bagi para pelayan-Mu. Nyatakan itu juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, di mana dalam keluarga apalagi sebagai orang tua punya tanggung jawab yang penting untuk memberikan teladan bagaimana hidup untuk Tuhan, untuk juga membawa kehidupan anak-anak dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka mengutamakan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Kami percaya semuanya itulah yang akan membawa dan membuat kami melihat segala sesuatu tidak sia-sia. Karena itulah kami mempertaruhkan seluruh pelayanan kesaksian, pelkat-pelkat yang ada, komisi, panitia, BPPJ, karyawan-karyawati di kantor gereja, di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Begitu juga kami percaya bahwa tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan keajaiban, kuasa Allah yang memulihkan, biarlah boleh menjamah seluruh saudara-saudara kami dalam jemaat Tuhan yang tertera di dalam warta jemaat ataupun tidak, apalagi yang masih terpapar, masih sementara berada dalam perawatan khusus. Engkau mengenal begitu baik kami maupun saudara-saudara kami dalam iman dan pengharapan kesembuhan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh melawat mereka, Engkau juga yang memberkati mereka untuk mereka juga dapat tetap bersyukur dan bersaksi betapa baiknya Allah. Bahkan mujizat kepulihan itu memberkati hidup dan kehidupan mereka bersama keluarga, tapi juga jemaat Tuhan. Kami tetap membawa Bapak Marsangkap Simatupang ke dalam tangan kasih Tuhan untuk boleh bersama-sama kami, begitu juga saudara-saudara kami yang lain. Bahkan kami percaya bahwa lawatan Tuhan juga boleh melawat ibu bapa, saudara-saudara yang ada di rumah, di dalam pemulihan dengan sakit menahun yang ada, bahkan ketika mereka hanya hidup sebagai seorang ibu janda, seorang bapak duda, seorang anak yatim piatu, kami percaya mereka dapat tetap menjadi alat yang bermakna dalam tangan pengasihan Tuhan melalui keterbukaan hidup, pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, memberkati juga selalu anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan yang nyata dalam iman, pengharapan dan ketekunan mereka dalam studi. Kami pertaruhkan masa depan kehidupan anak-anak kami di dalam keberkatan-Mu. Untuk mereka yang berhari ulang tahun pada hari ini, masuki kehidupan mereka dalam kurun waktu yang Tuhan masih anugerahkan, agar mereka boleh melihat dan merasakan ketika Tuhan menguduskan kehidupan mereka, maka kebahagiaan mereka boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan, bahkan mendatangkan sukacita dan syukur dalam kehidupan bersama dengan sesama. Di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami, besertalah dengan kami. Lalu sambut dan sempurnakan doa kami, karena kami mengalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sayang kawannya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami ini Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mempersembahkan syukur kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan menjadi berkat dan pelayanan di dalam gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi amanat pengutusan yang menyatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita kidungkan nyanyian dari Gita Bakti 126. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai-Ku ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan Bapa-Nya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku, di tiap langkahku ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Damai di dunia mulai dari diriku, mulai dari diri orang percaya. Bagaimana itu dia? Arahkan selalu hati pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan yang mendatangkan damai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibu bapa saudara sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, dipersilakan duduk.